Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik dan agak lucu begitu ya. Ini dukung penundaan pemilu di 2024, Partai Berkarya, putusan PN Jakpus harus dihormati. Kok bisa begitu kan? Ada apa begitu kan? Padahal Partai Berkarya ya yang seharusnya kalau kita amati seharusnya lihat fokus kepada kadernya masing-masing begitu kan ya. Pada akhirnya banyak yang mendukung terhadap Partai Prima begitu yang kemudian mengajukan ke PN Jakpus. Akhirnya banyak muncul spekulasi orang-orang yang tidak suka terhadap pemilu ya, penundaan pemilu begitu banyak, akhirnya mau tidak mau banyak yang mendukung PN Jakpus walaupun itu melanggar konstitusi kita begitu. Apakah partai ini yang dijadikan contoh begitu kan? Ini bayangkan begitu. Di mana letak logikanya? Bayangkan kalau menurut saya pribadi, wah kacau ini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Dukung penundaan pemilu di 2024, Partai Berkarya, putusan PN Jakpus harus dihormati. Dihormati di mana begitu kan? Partai Berkarya nomor urut berapa ya? Biar nanti nggak salah pilih ya. Jadi begini, apa maksudnya dalam artian bahwa kalau sudah melanggar konstitusi kita, ngapain kita harus mendukung itu begitu kan? Kan aneh begitu kan? Masa mau mendukung ya yang melanggar konstitusi, di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Siapa dulu dong ketumnya? Tenggelamkan. Lagi harus nih ya, people power solusinya. Partai banyak sekali partai hasil rampasan. Emang sudah duduk di parlemen dan apakah sudah pantas ya duduk di sana, duduk di sana. Udah sana kalian hormati sendirilah PN, tapi rakyat enggak sedih. Di mana letak logikanya bayangkan? Ya, kemudian orang-orang yang melakukan penundaan pemilu itu rata-rata adalah partai yang baru begitu kan. Ada apa begitu ya? Ya, kalau memang tidak bisa bersaing secara sehat ya wallahu a'lam begitu kan ya. Rakyat yang sakit ya menghormati keputusan PN Jakarta Pusat itu bukan kewenangan dia rakyat. Jangan kalian ya bodohi dengan sekalipun secara ekonomi rakyat kelas menengah ke bawah bisa untuk hidup saja. Pemilu diatur oleh undang-undang. Pemerintah yang tidak melaksanakan pemilu atau menunda pemilu berarti sudah nyata melanggar undang-undang. Wajib mundur, dampaknya bisa chaos ini. Bahkan ya putusan salah kok dihormati, salah direkoreksi ya, betul sekali begitu ya. Kalau memang salah ngapain begitu kan? Diikuti. Apalagi seperti ini terus ya partai-partai prima, partai-partai berkarya dan sebagainya begitu kan ya, hanya ikut-ikutan ya, tidak sesuai dengan konstitusi kita begitu ya. Ini Partai Berkarya yang dipimpin Muhdi, anak buah Prabowo ya, pendukung rezim ya, bukan pimpinan Tommy. Ingat kasus penculikan aktivis 98, tim Mawar, dan kasus pembunuhan Munir. Wah, ini sudah diungkap banyak begitu kan. Lah, seperti ini aja banyak orang yang tidak percaya begitu, apalagi penundaan pemilu dan sebagainya begitu. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, dukung penundaan pemilu di 2024, Partai Berkarya, putusan PN Jakpus harus dihormati. Wah, logikanya nggak salah apa ya? Ini Partai Berkarya ya, pimpinan Muhdi ya Purwo Pradjono ya mendukung putusan penundaan pemilu di 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu. Bahkan Partai Berkarya menilai proses tahapan pemilu sejak awal ya penuh dengan kekacauan sehingga tidak berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Bahkan ya proses tahapan pemilu kan kita lihat penuh kekacauan. Tentu kita berharap memang bisa melakukan penundaan dan itu sangat dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih luas lagi, kata Sekjen Partai Berkarya Fauzan Rohmansyah Sabtu 18 Maret 2023. Ya, membutuhkan dengan adanya stabilitas. Apakah kita ya ditunda misalnya, apakah lebih kacau dengan yang sekarang begitu? Itu yang menjadi pertanyaan begitu kan. Semuanya kan harus membutuhkan uang, membutuhkan biaya. Terus kemudian kalau sekarang dianggap kacau, bagaimana kalau ditunda lagi begitu kan? 2 tahun memakan uang rakyat di situ begitu ya. Ya, banyak orang yang berspekulasi seperti itu begitu. Fauzan melanjutkan, proses tahapan pemilu yang tidak baik tentunya akan menghasilkan tahapan-tahapan yang tidak baik. Tidak baik di mana letak logikanya bayangan? Justru penundaan pemilu itu yang tidak baik begitu kan? Artinya apa selama ini dilakukan oleh orang-orang yang menundaan pemilu justru itu tidak baik begitu kan? Apalagi nanti wah muncul spekulasi si A, si B dan si C begitu ya. Ini
Proses yang tidak berjalan dengan baik itu berpengaruh pada kualitas demokrasi. Proses yang tidak berjalan dengan baik ini membuat kualitas demokrasi jadi menurun. Untuk membuat kualitas demokrasi baik harus melalui tahapan yang baik juga. Bahkan ya, putusan PN Jakarta Pusat adalah putusan yang adil dan kita semua harus menghormati putusan pengadilan sebagai warga negara yang baik. Seperti diketahui, PN Jakpus sebelumnya mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU yang merasa dirugikan karena tidak lolos verifikasi sebagai peserta pemilu di 2024. Ini KPU banding. Setelah KPU banding resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur dan bahkan langkah mengajukan banding itu ditandai dengan penyerahan memori banding oleh Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelenggaraan Sengketa KPU RI Andi Krishna. Bahkan Andi bertindak sebagai pihak yang diberi kuasa hukum oleh Ketua KPU dari Hasyim Asy'ari. Menurut dia, permohonan banding sudah diterima Panitran PN Jakpus. Hari ini KPU sudah menyampaikan memori banding dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kemudian tadi sudah kami sampaikan dokumen dan sudah kami terima akte permohonan banding, kata Andi saat dikonfirmasi Jumat 10 Maret 2023. Artinya ini dikutip dari viva.com. Ini artinya bahwa kalau selama ini mengikuti arah-arah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka kacau bangsa kita begitu. Artinya apa? Artinya selama ini orang-orang yang sudah membangun bangsa kita dengan konstitusi kita berjalan dengan lancar begitu. Apakah dicederai dengan inilah yang kemudian muncul spekulasi si A tidak mau kalau pemilu langsung, pemilu ditunda, bilangnya begitu ya. Ada muncul spekulasi orang-orang yang punya modal besar misalnya bahwa penundaan pemilu harus ditunda dan sebagainya dengan alasan kondisi ekonomi dan kekacauan di negeri kita. Di mana letak logikanya, Bay? Katanya Pak Jokowi sudah membuat masyarakat sejahtera, terus kemudian demokrasi semakin naik dan semakin bagus Kalau hal berpikir seperti itu kan bertentangan begitu kan. Apalagi bertentangan dengan undang-undang konstitusi kita. Coba bayangkan di mana letak logikanya. Bukankah ini hak rakyat semuanya begitu kan? Pemilu-pemilu seperti ini itu adalah hak rakyat, bukan hak seorang PN Jakpus atau partai berkarya atau partai Prima dan sebagainya, bukan hak di situ begitu. Tetapi kekuatan rakyat di sini begitu kan. Semuanya tergantung rakyat, bukan tergantung dari orang-orang partai begitu. Saya solusinya begini, kalau memang tidak lolos di verifikasi itu biarkan karena masih ada waktu begitu. Ngapain masa sana sini yang kemudian tidak berpengaruh sama sekali terhadap konstitusi kita begitu, seperti PN Jakpus. Di mana letak logikanya? Masa dia memutuskan dan membanding? Bayangkan begitu kan, sebagai PN Jakpus bisa berseperti itu yang tidak sesuai dengan konstitusi, bisa melakukan hal seperti itu begitu kan, bisa mengabulkan dan semuanya dan itu bukan ranahnya. Apakah tidak kacau begitu kan dengan logika-logika seperti ini, padahal itu bertentangan dengan konstitusi kita begitu. Allah alam, itulah kalau orang-orang yang punya modal terus kemudian tidak lolos verifikasi, ngotot sekali di situ begitu. Menurut saya pribadi salah besar bahkan ini kacau begitu. Lantas kalau dia lolos siapa yang memilih? Kan seperti itu logika-logika kita. Soalnya masyarakat sekarang itu sudah cerdas begitu kan untuk memilih siapa begitu tergantung banyak uang dan sebagainya. Tapi ingat, rakyat tidak bisa dibodohi hari ini begitu Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.